4 anggota DPR RI akhirnya tumbang teman-teman. Bukan karena kalah pemilu, tapi karena tekanan besar dari rakyat yang udah nggak percaya sama mereka. Pertama, dari Partai Nasdem, Ketua Umum Surya Paloh resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari kursi DPR. Langkah ini katanya demi mewujudkan marwah partai. Tapi publik tahu teman-teman, ini juga soal meredam amarah rakyat. Ya kita nggak bisa pungkiri sekarang melihat mereka akhirnya porak-poranda, rumah dijarah, rakyat menyuarakan semua. Dan yang kedua, dari Partai Amanat Nasional, Eko Patrio dan Uya Kuya memilih mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Ya, DPP PAN langsung umumin keputusan ini di Jakarta Minggu 31 Agustus 2025. Wah, gue bener-bener nggak bisa tarik napas teman-teman. Tapi 4 nama ini sekedar resmi keluar dari Senayan. Tapi pertanyaannya ya kalau kita lihat, apakah dengan mundurnya mereka masalah udah selesai atau ini baru permulaan? Menurut kalian gimana? Coba deh share pendapat. Cermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum. Siaran pers DPP Partai Nasdem. Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Haji Surya Paloh, dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan
ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas.